Selamat pagi saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Apa kabarnya pagi ini? Kita bersyukur kepada Tuhan kalau hari ini Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kita untuk belajar, menggumuli pelayanan-pelayanan kita yang Tuhan percayakan melalui gereja kita. Hari ini kita akan belajar tentang mentor sebagai gembala. Karena kelompok kecil itu mau tidak mau mesti ada bimbingan dan juga ada pemimpin kelompok kecil. Dan kali ini kita boleh menyebutnya sebagai gembala karena peran yang akan dia pakai adalah sebagai seorang gembala. Dasar firman Tuhan buat kita semua pada pagi hari ini adalah 1 Petrus 5 ayat 2 berbunyi demikian. Gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu, jangan dengan paksa, tetapi dengan sukarela, sesuai dengan kehendak Allah, dan jangan karena mau mencari keuntungan, tetapi dengan pengabdian diri. Nah, saudara, prinsip firman Tuhan dalam 1 Petrus 5 ayat 2 ini memberikan penugasan kepada orang percaya, dalam hal ini penatua ataupun juga pemimpin gereja, harus meyakini bahwa tanggung jawab ini merupakan perintah Tuhan. Bahwa kawanan domba itu telah ditebus oleh darah Kristus sehingga kawanan domba itu adalah miliknya Tuhan. Mereka adalah berharga di mata Tuhan, maupun juga dalam proses bertumbuh semakin dewasa, semakin mengenal Tuhan, dan diwujudkan di dalam tanggung jawabnya sebagai umat Tuhan. Jadi saudara, ketika kita menjalankan tugas kita sebagai pemimpin kelompok kecil ataupun juga sebagai seorang gembala di sini, kita meyakini bahwa saudara-saudara kita yang kita bimbing itu adalah umat Tuhan, telah ditebus oleh darah Kristus, dan mereka diminta oleh Tuhan untuk bertumbuh, untuk semakin serupa dengan Kristus itu sendiri. Nah, oleh karena itulah maka proses ini butuh bimbingan. Kenapa? Karena seorang yang ingin bertumbuh dan telah diselamatkan itu menghadapi berbagai tantangan yang berat dan bahkan mungkin mengancam jiwanya. Maka dalam hal ini pemimpin kelompok kecil atau gembala ataupun juga pastor dan seterusnya memiliki hati yang tulus seperti Kristus dan tidak memanipulasi kawanan domba itu ataupun juga anggota kelompok kecil kita demi keuntungan pribadi. Karena ini adalah juga bagian pertanggungjawaban iman kita kepada Tuhan. Teks berikutnya 1 Petrus 5 ayat 3 mengatakan demikian. Janganlah kamu berbuat seolah-olah kamu mau memerintah atas mereka yang dipercayakan kepadamu, tetapi hendaklah kamu menjadi teladan bagi kawanan domba itu. Maka seorang pemimpin kelompok kecil mau tidak mau dia harus melayani bukan dengan kekuasaan ataupun pemaksaan sesuai dengan kehendaknya sendiri, tetapi pendekatan yang penuh kasih dan kepedulian dan mengerti, memahami pergumulan kawanan domba ataupun juga anggota kelompok kecil kita, saudara. Nah, mereka yang dipercayakan oleh Tuhan. Nah, saudara, di sini kita lihat bahwa mereka kawanan domba itu dipercayakan Tuhan kepada kita sebagai pemimpin kelompok kecil itu. Nah, itu berarti kita harus bertanggung jawab menjalankan peran kita sebagai mentor. Ingatlah bahwa pelayanan ini sangat berharga, bernilai karena dipercayakan Tuhan kepada kita. Artinya Tuhan mempercayakan pelayanan itu kepada kita. Meskipun ini dalam skup yang kecil, hanya mungkin beberapa orang, tetapi kita memiliki peran yang penting di sana. Ini adalah satu tanggung jawab yang memang harus kita kerjakan. Lalu bagaimana? Nah, di sini dikatakan menjadi teladan. Nah, menjadi teladan berarti kita memiliki strategi tertentu bagaimana kita bisa memberikan sebuah keteladanan kepada mereka. Nah, ingat, kita mungkin mengingat tentang disiplin rohani pembahasan kita pada minggu yang lalu. Bukan berarti kita sudah sempurna, saudara, tetapi paling tidak bagaimana kita menyikapi, bereaksi terhadap berbagai macam situasi dan keadaan, ini akan dilihat dan di sini akan diperhatikan oleh teman-teman sepersekutuan kita. Jadi saudara, kita juga lihat di dalam misalnya gembala, ini yang teks yang sangat terkenal juga terdapat di dalam Mazmur 23.
yang memberikan gambaran yang jelas tentang peran seorang gembala. Di sini pemazmur, yaitu Daud, mengatakan bahwa Tuhan adalah gembala, takkan kekurangan aku. Berarti Daud sebagai seorang pribadi yang betul-betul memang mengasihi Tuhan, mengakui sepenuhnya bahwa gembala yang sempurna, gembala yang sangat mengerti, yang sangat peduli akan kehidupan manusia, itu ditunjukkan oleh Allah sendiri. Mazmur ini diawali dengan Tuhan adalah gembalaku, dan diakhiri dengan kalimat aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Nah, dalam konteks ini diantara bahwa Tuhan adalah gembalaku, kemudian sampai nanti akhir hidup bersama dengan Tuhan, itu akan ada banyak tantangan-tantangan yang kita hadapi, akan banyak mengalami berbagai hal, baik itu yang mungkin menyenangkan ataupun mungkin kurang menyenangkan. Tetapi Daud betul-betul mengerti bahwa itu adalah peran seorang gembala, amat sangat penting di sana. Saudara, gembala itu mempunyai gada dan tongkat. Ya, tongkat itu dapat berfungsi untuk menangkap dan menarik kembali domba yang menjauhkan diri dari kawanan yang tidak taat, ataupun juga kawanan domba yang mungkin keras kepala. Gada untuk mengusir, membela, mempertahankan diri, melindungi, ataupun juga melawan musuh-musuh domba, ataupun juga gembala. Jadi saudara, ini adalah sebuah kebahagiaan bagi kita apabila gembala memiliki strategi untuk menolong kita agar kita mengalami pertumbuhan. Nah, oleh karena itu, ketika kita akan menjadi seorang kelompok kecil, kita tahu apa yang harus kita kerjakan. Kita memiliki strategi bagaimana menuntun, membimbing, ataupun menggembalakan teman-teman kelompok kita sehingga mereka boleh bertumbuh. Ada teguran, ada pujian, ada nasihat, dan seterusnya. Nah, saudara, kemudian penggunaan alat tersebut, baik gada maupun tongkat, itu jelas menunjukkan ada kekuatan, ada juga otoritas, ada kepemimpinan di sana, ada juga perhatian, ada juga penyelamatan atau perlindungan, ataupun mendisiplinkan kawanan domba. Berarti, saudara, ketika kita menjalankan peran ini nanti, maka ada disiplin, ada penuh kasih, ada nasihat, ada cinta Tuhan yang kita bagikan, yang kita sharingkan, sehingga segala sikap, tindakan, perbuatan kita menuntun kita atau memperlihatkan tentang cinta kasih Tuhan kepada kita. Nah, jadi saudara, kita lihat apa yang menjadi goal kita sebagai pemimpin kelompok kecil, yaitu terjadi pertumbuhan. Sekali lagi, terjadi pertumbuhan karena kita sebelumnya hidup di dalam keberdosaan, hidup di dalam berbagai perlawanan kepada Tuhan. Namun setelah kita ditebus oleh darah Kristus, kita akhirnya diselamatkan. Kemudian kita didorong untuk terus-menerus bertumbuh, menanggalkan manusia lama. Karakter-karakter kita yang buruk kita tanggalkan, dan kita bertumbuh mengenakan manusia baru untuk semakin hari semakin dewasa di dalam iman. Apakah ini sebuah pekerjaan mudah? Tidak. Karena apa? Ini adalah proses yang kita sedang kerjakan, Tuhan sedang kerjakan, Allah sedang kerjakan dalam hidup kita, supaya kita juga semakin bisa bertanggung jawab di dalam menjalankan tugas dan panggilan kita sebagai orang percaya. Kiranya prinsip dasar firman Tuhan ini menolong kita menjalankan tugas dan tanggung jawab kita sebagai pemimpin kelompok kecil nantinya, dan orang-orang komunitas yang dipercayakan kepada kita harus kita pertanggungjawabkan. Dan sekali lagi, pusat daripada kelompok kecil ini bagaimana berita Injil, firman Tuhan diberitakan, disampaikan, dan semakin banyak orang boleh percaya kepada Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Ini sedikit penjelasan, uraian dari saya bagaimana kita sebagai pemimpin kelompok kecil nantinya dapat menjalankan peran kita. Dan semuanya ini akan bermuara kepada Tuhan dipermuliakan. Kiranya Tuhan memberkati kita, dan kita akan lanjutkan nanti di dalam forum diskusi.
Shalom semuanya, berjumpa kembali dengan saya Hebron Pemasela. Saat ini saya akan melanjutkan apa yang telah dijelaskan oleh Pak Musa tentang pastoral care. Cuma saja saya akan berfokus pada hal-hal praktis ataupun tips-tips bagaimana kita bisa menggembalakan domba-domba yang Tuhan percayakan. Nah, saya akan berbicara secara khusus bagaimana menangani menti atau domba-domba yang kita gembalakan itu ketika bercerita tentang masalahnya kepada kita. Entah datang secara personal ataupun di dalam sharing kelompok. Tentu akan ada sharing masalah-masalah yang ada. Nah, saya akan memberikan beberapa uh, tips, tapi saya akan memulai dengan tugas mentor nih. Nah, tugas mentor adalah menolong mentinya menimbulkan kesadaran dalam dirinya serta mendampingi mentinya sehingga ia mampu berdiri di atas kakinya sendiri untuk menyelesaikan masalahnya bersama dengan Tuhan. Perhatikan beberapa kata yang saya highlight di sana. Nah, Bapak Ibu, kita harus sepakat bahwa mentor itu bukanlah Tuhan. Artinya, mentor itu tidak bisa menyelesaikan semua masalah ketika menti, domba-domba yang datang kepada kita menceritakan masalahnya. Kita bukan Tuhan, kita nggak bisa menyelesaikan semua masalah. Jadi tugas kita adalah mendampingi sebagai seorang gembala, seperti yang dijelaskan oleh Pak Musa, mendampingi domba-domba kita untuk dia ini bisa berdiri di atas kakinya sendiri, untuk dia bisa menyelesaikan masalahnya bersama dengan Tuhan. Jadi kita tuh ada nih di samping dia mendampingi supaya dia bisa menyelesaikan masalah sendiri bersama dengan Tuhan. Nah, bagaimana mendampinginya? Itu dengan menimbulkan kesadaran-kesadaran dalam dirinya. Nah, nanti saya akan bahas lebih lanjut untuk supaya kita memahami kesadaran apa yang perlu kita timbulkan. Ya, saya akan memberikan beberapa tips dan juga contoh-contoh supaya kita dapat memahaminya lebih dalam. Oke, saya akan berbicara tentang pastoral care. Nah, sesungguhnya dalam kehidupan manusia itu ada banyak sekali permasalahan ya. Permasalahan tuh jenisnya banyak sekali. Ada masalah keluarga, masalah relasi, masalah keuangan, masalah pekerjaan, dan sebagainya. Nah, tapi kalau kita mau kelompokkan, sesungguhnya masalah itu ada dua. Nah, saya jelaskan dengan gambar ini. Kalau gambar ini tuh ada garis hitamnya di atas dan di bawah. Nah, gambar sebelah kiri itu, garis hitam itu melambangkan fungsi hidup seseorang. Warna merah itu melambangkan masalah yang ada dalam dirinya. Jadi sebelah kiri itu, seseorang ini mengalami satu permasalahan. Memang dia mengalami satu permasalahan. Tetapi masalahnya itu tidak mengganggu fungsi hidupnya. Artinya dia tetap bisa menjalani kehidupan dengan normal, dia tetap bisa makan, dia tetap bisa fun, tapi masalah itu hadir. Itu tetap masalah, tapi masalah itu cenderung lebih mudah untuk diselesaikan. Bisa dengan memberikan prinsip-prinsip atau nasihat atau masukan, masalah itu akan lebih mudah untuk diselesaikan. Saya kasih contoh misalnya. Ada seorang anak muda datang ke saya, "Bang, boleh nggak sih bang pasang foto mantan di Instagram?" Nah, Instagram kan media sosial bisa dilihat oleh banyak orang. Nah, saya tinggal kasih prinsip, saya kasih masukan, masalahnya selesai. Itu nggak mengganggu hidupnya. Dia masih bisa makan, dia masih bisa have fun, dan sebagainya. Nah, tapi kalau gambar yang di sebelah kanan, itu warna hitam adalah fungsi hidup seseorang. Warna merah itu problemnya, dan problemnya itu sangat besar. Seperti badai yang menerjang hidupnya. Dan itu mengganggu fungsi hidupnya. Dia nggak bisa makan, dia stres, dia menggumul ini untuk waktu yang panjang, dan sebagainya. Nah, ini adalah masalah yang berat. Nah, saya kasih contoh ya, bagaimana masalah itu mengganggu fungsi hidup seseorang. Seminggu yang lalu ada seorang anak muda ngechat saya, bilang, "Bang, kok gue dalam beberapa waktu ini kok nggak bisa merasakan sesuatu ya? Nggak bisa sedih, nggak bisa marah, nggak bisa nangis, mau nggak bisa seneng juga, nggak bisa ketawa, flat aja gitu. Kenapa ya bang? Gue sampai kepikiran nih, sampai nggak bisa tidur dan sebagainya, gelisah seumur hidup gue." Lalu saya tanya, sejak kapan hal itu? Sejak 2 bulan lalu. Wah, berarti ini kan sudah mengganggu hidupnya. Orang yang nggak bisa mengeluarkan emosi kan itu sudah mengganggu hidupnya sekali. Dia gelisah, nggak bisa tidur, dia bergumul sekali.
Nah, ini salah satu problem yang sangat besar di dalam hidupnya. Jadi kalau saya kelompokkan, ya itu ada masalah yang dia masalah, tapi lebih cenderung lebih ringan, dan ada masalah yang cenderung sangat besar. Nah, what should we do? Nah, saya akan memberikan beberapa tips untuk kita bisa menolong orang-orang yang datang kepada kita dengan problem-problem yang ada. Ya, entah problem yang besar mau problem yang kecil, kita bisa menggunakan tips ini untuk menolong mereka. Pertama, untuk pastoral care sebagai seorang gembala, sebagai seorang pastor, kita tuh perlu yang namanya listening. Listening itu apa? Listening itu adalah sikap mendengar dengan hati terhadap apa yang dikomunikasikan oleh mimpi. Itu sebuah kemampuan kita tuh menangkap, merasakan, membayangkan, dan mengerti apa yang ingin diungkapkan mimpi sesungguhnya di balik perkataan dan sikap mimpi itu. Apa maksudnya? Jadi ketika seseorang bercerita sesuatu, kita tuh perlu menangkap nih, apa message-nya, apa yang dia rasakan, apa yang dia ingin ungkapkan dari dia menceritakan masalahnya. Jadi kita harus mendengar dengan hati, ingat ya, mendengar dengan hati. Artinya kita perlu tahu nih apa yang menjadi pergumulan dari si menti ini. Nah ini satu hal yang rumit, karena seringkali orang itu, kalau ada orang cerita, kita tuh cenderung untuk nge-cut dia, kita menganggap kita udah tahu ceritanya. Itu nggak boleh. Waktu orang datang menceritakan sesuatu pergumulannya, tugas kita pertama kali adalah listening. Artinya kita perlu mendengar apa yang menjadi pergumulannya. Kita mencoba merasakan, membayangkan, dan mengerti apa yang ingin diungkapkan di balik perkataan dan sikap menti itu. Nah, jadi listening itu juga menangkap pola pikir. Kenapa dia kok berpikir seperti ini? Kita juga mencoba menangkap pola emosinya. Kenapa ya? Apa yang terjadi dengan permasalahan dia? Apa yang menyebabkan dia marah? Apa yang menyebabkan dia ini kecewa? Apa yang menyebabkan dia ini nggak bisa merasakan sesuatu? Kita mencoba menangkap pola emosinya. Kita menangkap pola tingkah lakunya. Kenapa? Waktu dia mengalami masalah ini, dia kok responnya begitu ya tingkah lakunya. Kita mencoba menangkap. Kalau kita mencoba untuk menangkap situasi hidupnya, kita kedengerin full nih, kenapa ya? Apa yang terjadi dengan keluarganya? Apa yang terjadi dengan lingkungan sekitarnya? Pengalaman hidup apa? Dan kebutuhan yang ingin dia sampaikan melalui cerita itu. Ini satu hal yang rumit sebenarnya. Karena kita kecenderungan itu nggak mau dengar. Memang ya, jadi seorang mentor itu kunci utama itu memang mendengar ya. Tapi mendengar itu butuh skill. Dan mendengar itu butuh kesabaran. Makanya kita harus mendengar dengan hati. Ya. Padahal firman Tuhan juga bilang ya, hendaklah kita lebih banyak mendengar daripada berkata-kata. Nah, kita tuh perlu mendengar semuanya. Kita tuh perlu mendengar listening itu secara verbal dan non-verbal. Apa tuh maksudnya kita listening secara verbal dan kita tuh listening secara non-verbal. Nah, saya kasih contoh dulu non-verbal. Jadi waktu seseorang cerita, kita tuh juga harus mendengar. Nah, ini bahasa saya ya. Mendengar bahasa tubuhnya dia. Mendengar ekspresi wajah dia. Kita lihat nih. Oh, ternyata ekspresi wajahnya begitu. Kita tuh juga menangkap posisi tubuhnya dia. Respon fisiknya dia. Karakteristik fisiknya dia. Jadi waktu orang cerita kan biasa ada sesuatu hal dalam fisiknya, dia menyampaikan sesuatu pesan non-verbal. Nah, kita perlu tangkap juga nih. Nah, dan juga kita melihat tema pembicaraan yang dia sampaikan. Dan pemilihan-pemilihan kata yang dia sampaikan. Nah, kita perlu mendengar. Sehingga kita bisa tahu apa yang menjadi pergumulannya. Jadi kita, waktu orang cerita sesuatu, kita harus dengerin secara utuh. Apa saja pergumulan dia. Kita menangkap semuanya. Pengalaman dia, situasi hidupnya, kebutuhannya, kita tangkap. Nah, tugas kita adalah reflective listening.
Nah, mentor tuh sebagai cermin bagi mentinya untuk mengenali dirinya. Jadi ketika seseorang bercerita sesuatu, tugas kita tuh adalah merefleksikan apa yang dia ceritakan. Saya kasih contoh ya, misalnya ada orang cerita sesuatu kepada kita. Misalnya nih, ada seorang anak cerita, Bang, gue marah banget nih sama papa gue, karena gue gak dikasih duit. Nah, saya pakai gue lu ya, supaya lebih menghidupi ya. Karena gue gak dikasih duit, gue mau beli sesuatu, dan gue udah pikirin matang-matang, tapi papa gue gak ngerti gue. Nah, tugas kita adalah merefleksikan apa yang sedang dia alami. Kita bisa bilang begini, kita bisa lihat kan, dia ini marah karena dia mau membeli sesuatu yang dia sudah pikirkan tapi orang tuanya nggak setuju. Nah, kita bisa bilang, oh jadi kamu tuh marah sama papamu karena kamu sudah memikirkan dengan sungguh-sungguh tapi papamu nggak mengerti apa yang kamu pikirkan ya. Jadi bukan mengulang, tapi merefleksikan supaya dia sadar sesuatu apa yang sedang dia gumuli. Nah, itulah contohnya listening. Bagaimana kita mendengar dan kita mencoba menangkap segala sesuatu yang ada dalam dirinya, lalu kita mencoba memantulkan ke dia sehingga dia sadar apa yang sedang terjadi dengan hidupnya. Karena seringkali orang tuh nggak sadar apa yang sedang terjadi dengan hidupnya. Kita butuh memberikan kesadaran-kesadaran tertentu seperti yang saya ucapkan dari awal. Nah, nanti saya jelaskan lebih dalam lagi ya, lebih lanjut lagi supaya kita melihat secara utuh dulu. Pastoral care selanjutnya setelah kita listening, yang perlu kita lakukan adalah understanding. Nah, ini satu tahap lebih dalam lagi. Understanding adalah sikap, kemampuan mentor untuk mengerti dan memahami apa yang sedang dipikirkan dan dirasakan menti. Mengapa ia bertingkah laku demikian ketika menghadapi masalahnya. Jadi begini, kalau misalnya ada seseorang datang ke kita setelah kita listen nih, yang lebih dalam adalah kita memahaminya. Oh, saya paham kenapa dia begitu. Jadi kita berusaha untuk memahami apa yang sedang dialami oleh si menti ini. Setelah kita listen, kita harus lebih dalam lagi adalah memahami. Mengapa ia bertingkah laku demikian, kenapa dia marah, kenapa dia nangis, kenapa dia senang, kenapa dia kecewa, dan sebagainya. Kita harus memahami. Dan jadi kita membiarkan menti itu mengekspresikan diri sebebas-bebasnya. Dia mau marah kayak terserah dia. Ya kita memberikan kesempatan, biar kita tuh bisa memahami dia lebih utuh. Nah, mentor ini perlu mengosongkan diri. Mentor tuh jangan berasumsi atau berprasangka berdasarkan pengalaman dirinya. Menahan diri dan menunggu waktu yang tepat untuk menyatakan sesuatu. Jadi begini, setelah seseorang cerita, nah, masalah setiap orang tuh berbeda dengan keunikannya masing-masing. Kita jangan berasumsi sesuatu berdasarkan dengan pengalaman kita. Kita memahami masalah dia berdasarkan dengan konteks dia. Contoh misalnya, ada orang ya, orang kerja di satu kantor ya, lalu semua orang di kantor ini korupsi dan dia bergumul sekali. Dia anak Tuhan, dia nggak mau korupsi ya, dan dia tuh sedang dilema, dia mau keluar dari kantornya apa enggak ya, karena kalau dia keluar dia mungkin akan nganggur, tapi kalau di dalam kantor semua orang korupsi, semua orang mengucilkan dia dan dia sangat bergumul sekali. Nah, kita tuh jangan, misalnya kita pernah dalam posisi yang sama, kita jangan berasumsi dengan pengalaman-pengalaman kita. Justru kita mengenal dia dengan konteksnya dia, jangan dengan konteksnya kita. Misalnya kita pernah dalam posisi yang sama ya, kita langsung bilang gini, udah bro, nggak apa-apa, keluar aja, pasti lo nanti dapat tempat yang bagus kayak gue nih, gue dapat tempat yang bagus. Loh, jangan. Karena setiap masalah itu punya keunikan masing-masing. Ya. Karena diri dia dan diri kita tuh berbeda. Ya kalau kita dapat tempat yang bagus, ya kalau dia kan kepribadiannya berbeda juga. Nah, jadi kita memahami dia berdasarkan apa yang sedang dia gumulkan dengan konteks, dengan keadaan apa yang ada dalam hidupnya. Nah, itu jadi setelah kita listen, kita berusaha untuk memahami semuanya, apa yang menjadi pergumulan dia, ya, apa yang ada di dalam hidupnya. Kita mencoba untuk memahami. Selanjutnya adalah kita berempati. Nah, ini ya empati.
Empati adalah kemampuan untuk mengerti orang lain seperti ia mengerti dirinya sendiri, atau rela menempatkan diri pada posisi menti. Nah, kalau saya bahasakan mungkin kita tahu ya apa peribahasanya, kita berusaha menempatkan di kaki kita di sepatu orang lain. Jadi kita berusaha untuk memahami perasaan dia. Kita berusaha untuk berada di tempatnya dia. Setelah kita listening, kita understanding, kita berusaha masuk mengerti dia dengan kita berada di posisinya dia. Nah, empati ini penting sekali karena untuk membangun rasa percaya menti kepada mentor. Karena jadi begini, orang tuh kalau cerita sesuatu, hal pertama yang harus kita lakukan adalah listening, understanding, selalu empati. Artinya kita memahami apa yang sedang menjadi pergumulannya dia, karena kita berusaha untuk menempatkan diri pada posisi dia. Nah, seringkali orang itu ketika dia cerita, nah, orang tuh membalas responnya dengan tidak berempati sama sekali. Sehingga menyebabkan respon yang diberikan itu sungguh-sungguh menyedihkan. Dan dan ketika dia merespon, orang yang bercerita itu tersakiti, sehingga dia nggak mau percaya lagi sama orang itu dan dia nggak mau bercerita lagi. Saya kasih contoh begini, kalau misalnya orang cerita misalnya, ada orang, saya kasih contoh banyak tentang anak muda karena saya banyak mm, menggumuli di bagian itu. Misalnya ada seorang remaja perempuan, dia datang dengan dia menangis, lalu dia cerita, Kak, saya dikatain gendut sama teman-teman saya. Kok dia menangis? Dia sangat sedih sekali. Nah, kita sudah listening semuanya, kita sudah dengerin latar belakangnya, kita sudah memahami, tapi kita kayak empati. Lalu kita bilang begini, ah, kamu gitu aja kok baper. Waduh. Kira-kira apa yang akan dia lakukan? Percaya saya, dia tidak akan pernah datang lagi pada kita untuk menceritakan masalahnya. Karena waktu kita cerita, dia merasa dia nggak dipahami. Dia merasa bahwa kita ini nggak berusaha untuk masuk ke sepatunya dia. Nah, empati itu berguna untuk membangun rasa percaya menti kepada mentor dengan kita berempati kepada dia. Atau bahasa lainnya itu kita memvalidasi emosinya. Nah, seringkali ini satu hal yang perlu kita pahami ya. Seringkali orang itu, secara khusus anak itu, kayak misalnya cerita sama orang tua. Anak kan pada dasarnya suka cerita sebenarnya. Cerita sama orang tua, tapi seringkali respon orang tua itu tidak berempati sama anaknya. Sehingga menyebabkan anaknya itu mendapatkan respon yang tidak enak. Sehingga anaknya nggak mau cerita sama orang tuanya. Kenapa anak lebih senang cerita sama temannya? Karena temannya ngerti perasaannya. Temannya tuh berempati. Temannya tahu perasaannya. Tapi seringkali kita sebagai yang dewasa ini, ya memang kita seringkali melihat anak-anak kita itu melakukan suatu hal yang ya sebenarnya masalah itu gampang diselesaikan gitu loh. Tapi kita tuh seringkali nggak berempati sehingga menyebabkan anak-anak tuh nggak mau percaya. Nah, itu penting sekali kita untuk berempati. Supaya kita membangun rasa percaya kepada uh, antara menti dengan mentor. Nah, jadi kita perlu memahami mengapa dia sedih. Kita perlu memberikan empati secara verbal ataupun non-verbal. Nah, verbal misalnya seperti kata-kata yang misalnya tadi ada anak datang nangis dengan dikatain gendut misalnya. Kita bisa berempati dengan kata-katanya. Iya ya, pasti sedih kalau kita dikatain orang berkenaan dengan fisik kita. Nah, itu kan kita berempati. Ataupun berempati itu dengan non-verbal. Nanti apa? Kalau orang cerita, kita tuh jangan misalnya begini. Orang cerita kayak gini, kira-kira ini empati nggak ya? Enggak kan? Kalau empati kan kita memajukan pundak kita, lalu kita mendengarkan dia, lalu kita, iya, 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 iya. Kita berempati. Kita menunjukkan bahwa kita tuh serius dengerin dia. Nah, itu namanya empati nonverbal. Nah, kita gunakan jawaban yang pendek dan berikan respon yang berimbang, khususnya jaga fokus si menti ini. Kita explore topik sensitif dan feelingsnya dia. Misalnya dia marah, misalnya dia kecewa. Kita fokus itu, emosi yang dia tunjukkan. Misalnya dia, ya saya marah, saya kecewa sama orang tua saya. Wah, jadi kamu kecewa ya? Karena orang tuamu begini, 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 dan begini. Nah, itu perlu dilatih. Jadi kita fokus kepada hal-hal yang sensitif dan feelings dia yang dia sangat menggumuli sekali.
Nah, itu adalah empati. Selanjutnya adalah kita setelah listening, understanding, empati, ada namanya acceptance. Acceptance adalah kesediaan mentor untuk menerima keberadaan mentee sebagai pribadi yang utuh. Jadi kita menerima orang ini apa adanya. Karena kita menyadari tidak ada satu orang pun yang sempurna. Nah, menempatkan hal-hal negatif pada konteks yang tepat. Mengerti kondisi hidup mentee, menemukan akar masalah. Jadi begini, seandainya ada orang datang kepada kita menceritakan dosanya, jangan langsung kita menjudge dia dengan kita langsung menolak dia, dengan langsung kita bilang, wah kamu berdosa sekali di hadapan Tuhan. Nah itu kita tuh nggak menerima dia namanya. Nah, artinya acceptance itu bukan approval terhadap dosanya dan kelemahannya. Nah, saya keluarkan dulu semua, saya jelaskan. Bersikap non-judgmental dan bersikap netral meski mentee atau orang lain menceritakan pengalaman dengan value yang berbeda dari mentor. Jadi gini, ada orang cerita tentang pergumulannya, tentang dosa-dosanya, tentang beban hidupnya. Kita terima orang itu sebagai orang yang nggak sempurna, yang dia bergumul dengan dosa-dosanya. Kita jangan menjudge dia. Kita jangan langsung menjudge dosanya. Enggak. Menerima dia bukan berarti kita menerima dosanya. Nah, saya kasih contoh misalnya gini. Kalau misalnya ada seorang anak gadis datang ke kita gitu ya. Kak, aku sudah nggak virgin. Nah, itu kan mungkin suatu hal yang shocking ya bagi kita. Dia sudah melakukan dosa. Lalu kita langsung bilang begini, wah, kamu sudah berdosa di hadapan Tuhan. Nah, itu kita nggak accept dia. Itu kita langsung menolak dia. Nah, jadi kita harus terima dia sebagaimana pribadinya. Nah, menerima ini bukan kita setuju dengan dosanya, enggak. Kita menerima pribadinya sebagai pribadi yang sedang bergumul di dalam dosa. Yang dia nggak orang yang nggak sempurna. Saya kasih contoh ya, ini contoh real ya. Ada seorang teman saya itu pacaran sama orang non-Kristen. Lalu dia cerita sama kami gitu ya. Lalu teman saya ada satu orang Kristen yang sungguh-sungguh takut Tuhan. Nah, teman saya cerita begini, bro, gue pacaran sama orang non-Kristen. Nah, kan di firman Tuhan ada tertulis ya, gelap tidak bisa bersatu sama terangnya. Lalu teman saya yang takut Tuhan ini langsung bilang gini, bro, gak boleh itu. Gelap tidak bisa bersatu sama terang. Putusin bro. Nah, itu benar sih, tetapi dia tidak meng-accept orang ini. Dampaknya apa? Dampaknya sampai hari ini, orang itu sangat tidak mau cerita lagi sama orang itu. Dia sudah cukup. Dia merasa dijudge, dia merasa tidak diterima. Sekalipun perkataannya benar, tapi dia nggak di-accept. Nah, kita tuh perlu meng-accept dia, ya, meng-accept orang itu apa adanya, gitu ya. Contoh lagi ya, misalnya orang ini marah ya, marah besar sampai dia ngeluarin kata-kata kasar. Ya kita biarkan dulu saja, karena dia biar mengeluapkan emosinya. Ya, asal dalam taraf tertentu ya, maksudnya dalam taraf tertentu nggak sampai pukulin orang, nggak sampai apa. Kalau dia marah, keluarin emosi dengan kata-kata kasar, biarkan dia keluarin dulu. Nah, setelah jadi kita tetap menerima dia nggak apa-apa dia mengeluarkan itu, karena kalau kita ngomong sesuatu hal yang nggak tahu dia dosa, itu nggak tepat. Karena nanti dia nggak percaya sama kita, dia merasa tidak diterima. Nah, saya kasih contoh ya, saya kasih contoh sederhana lagi. Suatu ketika ada anak nih mantan anak yang korban bullying, lalu anak ini tuh ngobrol sama saya berapa kali pertemuan lah ngobrol sama saya. Akhirnya saya menggunakan satu teknik dari psikologi, yaitu bangku kosong. Jadi dalam satu ruangan saya, dia, dan satu bangku kosong. Saya minta dia tulis 50 nama orang yang dia nggak suka. Nah, saya minta dia nulis nama orang yang dia nggak suka. Ternyata dia tulis 50 nama. Shocking banget kan. Dan lebih shock lagi ada nama saya di situ. Saya tanya, loh, Kak Hebron nggak pernah bully kamu. Kenapa kamu tulis nama Kak Hebron? Iya, saya tuh nggak suka sama Kak Hebron, karena Kak Hebron nanya-nanya saya terus. Nah, jadi dia tuh nggak suka kalau saya gali kehidupannya. Tapi dia nulis nama saya di situ. Oh, tapi bukan karena Kak Hebron bully kamu kan? Enggak, oke. Saya jadi tenang ya. Ya, memang ada orang kan kalau digali kehidupannya nggak suka.
Lalu dari 50 ini saya bilang begini, kamu buat top 3. Nah, ada top 3-nya nih. Lalu dari top 3 ini urutin 1, 2, 3. Dia urutin 1, 2, 3. Nah, jadi tadi ada 3 bangku, saya, dia, dan 1 bangku kosong. Saya bilang sama dia begini, seandainya di samping kamu adalah orang yang paling kamu benci yang nomor 1 itu, yang mengganggu hidupmu, kamu akan ngomong apa sama dia? Tiba-tiba dia itu apa ya, ngamuk di ruangan itu ya. Dia ngamuk, dia maki-maki bangku kosong itu. Dia menganggap orang itu ada di samping dia. Dan dia mengeluarkan semua kata-kata kotor semua. Dia maki-maki sana. Selama ini kan dia ditindas terus. Dan dia melakukan itu selama 30 menit. Jadi saya diam di situ, saya mendampingi dia. Saya biarkan dia mengeluarkan semuanya. Nah, coba sekarang bayangkan, waktu dia pertama kali ngomong, saya langsung cut. Gak boleh ngomong begitu. Itu dosa. Wah, saya nggak terima dia. Itu dia nggak akan pulih itu. Dia nggak akan mengeluarkan itu semua dengan baik. Nah, jadi acceptance itu menerima pribadinya, bahwa pribadi yang nggak sempurna masih bergumul dengan dosa. Karena kita semua juga bergumul dengan dosa, bukan? Hanya saja dosa kita berbeda dengan dosa orang lain. Nah, setelah listening, understanding, empathy, acceptance, nah ini yang selanjutnya. Inilah tugas kita. Kita harus memberikan respon. Respon kita adalah, responding adalah kemampuan untuk memberikan respon bagi setiap kalimat yang diucapkan oleh menti kita. Nah, kita tuh memilih kata yang tepat, menyusun dalam kalimat yang tepat, dan mengkomunikasikan nada dan dengan nada dan sikap yang tepat. Nah, dalam kita memberikan respon, ada 4 hal yang perlu kita perhatikan. Pertama, warm, yaitu kehangatan. Kedua, support, itu memberikan dukungan. Ketiga, genuineness, keaslian. Keempat, stimulating. Nah, jadi gini, waktu orang cerita masalah itu semua, setelah kita listening, understanding, empathy, dan juga acceptance, ini kita memberikan respon. Responnya adalah pertama kita harus hangat. Kita non-judgmental, kita menimbulkan perasaan aman dari menti. Kedua, perkataan kita adalah meyakinkan dia bahwa kita tuh mendukung dia, artinya kita mau menolong dia, kita mau support dia dalam hal-hal sulit. Ketiga, kita harus memberikan genuine. Genuine itu apa ya? Asli. Jadi kita tuh benar-benar mau peduli sama dia, kita tuh benar-benar pengen tulus sama dia, kita tuh benar-benar pengen bantu dia. Nah, ini yang penting terakhir adalah stimulating. Stimulating itu apa? Kita tuh jadi menimbulkan apa ya? Menstimulus dia untuk dia membukakan hal-hal yang tidak disadari, memberikan ide-ide atau insight-insight tertentu, menyempurnakan apa pemahaman dia yang keliru. Bukan menyempurnakan, maksudnya kita memberikan dia satu pemahaman yang baru dengan cara kita menstimulasi pemikiran dia. Jadi kita menolong dia waktu dia menceritakan masalah dengan memberikan kesadaran-kesadaran tertentu. Kesadaran itu apa? Tadi bisa tentang masalahnya. Kedua, bisa berhubungan dengan firman Tuhan. Tapi kita nggak literally langsung ngomong tentang firman Tuhan. Karena seringkali orang itu langsung menolak firman Tuhan mentah-mentah. Tapi kita bisa menyampaikannya dengan kata-kata yang tadi warm, support, genuineness. Saya kasih contoh misalnya begini. Ada orang yang misalnya tadi sudah memiliki pasangan yang memiliki pacar yang non-Kristen. Setelah kita listening, understanding, kita empati, kita accept dia, kita memberikan respon. Saya ada cerita, iya pacarku sekarang non-Kristen. Kalau dia cerita misalnya ada pergumulannya atau dia happy dan sebagainya. Misalnya dia nanya, gimana menurut kamu, menurut kakak, menurut bapak? Kita dengan memberi jawab begini, wah saya turut senang kalau kamu juga sedang senang, karena kamu sedang jatuh cinta. Karena pasti jatuh cinta merupakan suatu hal yang menyenangkan. Ya, misalnya dia cerita dia sedang bergumul dengan pasangan yang beda agama. Kita bilang begini, ya memang di dalam sebuah relasi pasti ada banyak sekali konflik. Ya, karena ada banyak perbedaan di dalamnya, kita sama dia beda. Nah, apalagi hal-hal yang esensial seperti iman. Pasti itu akan menimbulkan konflik yang besar. Karena iman itu mempengaruhi pribadi seseorang tersebut. Coba bayangkan kalau misalnya kamu nikah, kamu mau diberkati di mana? Atau kalau kamu punya anak, nanti
Misalnya kamu menikah sama dia, anakmu mau agamanya apa? Nah, itu akan menimbulkan banyak perdebatan. Dan kamu juga banyak value-value yang berbeda antara kamu dengan dia. Karena kamu memiliki iman yang berbeda. Nah, jadi kita memberikan stimulasi-stimulasi berdasarkan firman Tuhan. Yang sekalipun kita nggak langsung literally ngomong tentang firman Tuhan itu. Sehingga dia sadar sesuatu. Oh iya, benar ya. Bahwa ini tuh bisa membuat konflik dalam hidup saya. Nah, tugas mentor bukan ya. Misalnya ketika orang nanya sesuatu, bukan memberikan apa ya, nasihat atau jawaban secara langsung. Maksudnya apa? Saya kasih contoh begini. Misalnya, kalau gitu saya mendingan putus sama dia. Nah, kita jangan jawab begini. Misalnya kita tahu ya emang harusnya putus, tapi kita jangan jawab, ya udah putusin aja. Nah, itu kan kesadar. Jadi kan kita yang mendorong dia putus. Padahal ingat tugas mentor adalah menolong menti supaya dia berdiri sendiri mengambil keputusan sendiri di hadapan Tuhan. Seandainya kita ngomong gitu, lalu dia beneran putus dan dia galau. Lalu dia ngomong gini ke kita, gara-gara aku ikutin saran kakak, aku sekarang jadi galau. Coba aku masih sama dia, aku bisa bikin segala macam. Nah, jadi mentor itu bukan memberikan satu hal seperti itu, tapi kita memberikan kesadaran. Jadi kalau misalnya ditanya, Kak, aku putus nggak sama dia? Ya, keputusan kembali di kamu. Saya cuma kasih tahu beberapa prinsip yang perlu kamu pikirkan. Nah, itu dia. Atau misalnya kayak, saya keluar kantor apa enggak nih? Karena semua orang korupsi. Ya keluar aja bro, segala macam. Nah, nanti kalau dia keluar, dia nggak dapat kerjaan, dia salahin kita. Nah, jadi kita mendampingi dia untuk dia bisa menyelesaikan masalahnya sendiri di hadapan Tuhan. Itulah responding. Responding adalah memberikan respon yang tepat di saat yang tepat. Kalau memang saat itu belum bisa memberikan respon, maksudnya memberikan stimulus-stimulus tertentu, ya sudah kita dengerin aja. Nanti tunggu waktu yang tepat untuk memberikan respon yang tepat. Oke. Nah, saya akan menjelaskan ini dengan cepat. Oke. Nah, jadi dalam diri manusia itu sebenarnya ada kesadaran. Nah, ini kesadarannya. Ada 3 jenis kesadaran, yaitu conscious, yaitu eh, pengalaman atau fenomena yang menti rasakan. Jadi dia langsung tahu nih, oh saya marah, oh saya sedih karena ini, saya kecewa karena ini. Itu hal-hal yang dia sadari. Nah, preconscious itu adalah sesuatu hal yang menti setengah sadari. Yaitu apa yang mereka sebenarnya tahu, tetapi pengetahuan itu belum muncul, belum diutarakan. Perlu kita stimulus sesuatu hal yang, kenapa kamu kok marah? Dia mulai mikir, iya ya saya tuh marah karena ini, karena mungkin sebelumnya dia nggak kepikiran. Nah, itu tuh kita mencoba untuk menolong dia supaya dia tuh menimbulkan preconscious ini. Nah, yang lebih dalam lagi adalah unconscious. Unconscious. Unconscious ini adalah sesuatu yang tidak disadari, yang sudah membentuk pola pikir, sikap, kerja insting, dan mempengaruhi kehidupan seseorang ini. Jadi gini, unconscious itu adalah sesuatu hal yang terbentuk dari dirinya, dari dia kecil. Dan itu mempengaruhi hidupnya sekarang. Jadi kita melakukan sesuatu, seringkali itu kita nggak sadari. Ya, kenapa kita bisa marah terhadap hal-hal tertentu, kenapa kita bisa sedih karena hal-hal tertentu, itu tuh banyak hal yang kita tidak sadari. Tapi sebenarnya kalau digali ke dalamnya, kita akan menemukan ada banyak hal. Karena masa lalu, itu yang menyebabkan kita demikian. Nah, unconscious ini adalah, ingat ya, yang sudah membentuk pola pikir. Artinya ini kan sudah terjadi berulang-ulang di masa lalunya. Saya kasih contoh di Alkitab dan saya kasih contoh yang non-Alkitab. Saya kasih contoh di Alkitab. Kenapa Daud jatuh dalam dosa perzinahan? Kalau kita melihat kisahnya, kita dengan gampang bilang, iya karena dia ngintip si Batsheba mandi. Enggak sebenarnya. Tahu orang kalau ngintip orang mandi kan responnya bisa aja dia nggak mau melakukan dosa zina kan. Tapi kenapa Daud melakukan dosa zina? Kalau kita mengenal keluarganya, kita akan melihat bahwa Daud pun pernah menyampaikan begini, sekalipun ayahku dan ibuku menolak aku, engkau menerima aku Tuhan. Nah, jadi Daud itu dari kecil tuh sudah ditolak sama orang tuanya. Dia menulis di Mazmur itu, Mazmur 51. Dan dia juga, kalau kita ingat kisahnya waktu Samuel mau memilih Daud, Daud itu dilupakan sama orang tuanya. Bahwa Daud itu sedang mengembalakan kambing domba, dan dia nggak dipanggil. Bayangkan, masa kita ada seorang
pemimpin datang, tapi kok kita nggak nggak mendatangkan anak kita. Nah, Daud tuh bisa dikatakan sebagai anak yang dilupakan, dibuang, kurang kasih sayang. Sehingga dia itu membutuhkan kasih sayang dari orang luar itu jauh lebih besar. Makanya waktu dia ngeliat Bathsheba, respon dia adalah dia butuh kasih sayang dari orang lain. Makanya istrinya banyak. Nah, kalau kita melihat banyak orang dalam kehidupan ini, tentu kalau kita tahu latar belakang hidupnya, track recordnya, kehidupannya, kita bisa memahami kenapa orang ini berbuat sesuatu. Kalau kita track record hidup kita aja ya, kita pasti akan menemukan bahwa diri kita tuh banyak melakukan hal-hal tertentu yang kita tidak sadari. Misalnya kenapa kita marah, kenapa kita emosi, dan sebagainya. Saya kasih contoh lagi ya. Suatu ketika ada seorang anak gadis datang ke saya. Dia nanya begini, Kak, kenapa sih kok Tuhan tuh begitu jahat, bukan begitu, begitu sinis sama orang Farisi dan ahli Taurat? Wah, ini pertanyaannya menarik. Lalu saya jelasin singkat. Lalu saya tanya gini, kenapa kamu tanya begitu? Iya, soalnya waktu saya baca Alkitab, saya tuh merasa seperti Tuhan itu sinis sama orang Farisi. Artinya saya tuh seperti diintimidasi oleh Tuhan. Oh gitu. Jadi apa yang kamu lakukan? Yang saya lakukan, saya tutup Alkitabnya. Saya nggak mau baca lagi. Oh jadi kamu merasa Tuhan tuh seperti galak sama kamu, yang mengintimidasi kamu? Iya. Dia, oke. Terus ngobrol-ngobrol saya tanya, wah kamu gereja di mana memangnya? Kalau dia jawab, Kak saya sudah 8 bulan nggak gereja. Oh menarik. 8 bulan nggak gereja. Saya tanya, setelah saya ngobrol-ngobrol, saya tanya, terus orang tuamu gereja di mana? Lalu mulailah muncul, orang tua saya sudah cerai kan, dari saya kecil. Oh, saya mulai tahu kehidupan. Lalu saya gali lagi, gali ngobrol, ternyata ditemukan begini. Ternyata anak ini dari kecil itu suka disalahkan sama orang tuanya. Jadi bahkan orang tua itu pernah state begini, karena kamu nih, papa sama mama cerai. Karena kamu. Jadi mamanya tuh sering mengintimidasi dia. Karena kamu. Jadi dia tuh dari kecil sudah terbiasa terintimidasi. Pola pikir dia tuh begitu. Kalau dia terintimidasi, dia takut. Dia cenderung untuk apa? Ya udah, gue akan menghindar, saya akan menghindar. Nah, itulah yang terjadi dalam kehidupan dia. Jadi waktu pola itu dia teruskan waktu dia baca Alkitab. Lalu saya bilang begini, oh saya mengerti kenapa kamu tuh baca Alkitab merasa terintimidasi. Jadi waktu kamu baca Alkitab, kamu melihat bahwa kamu ditegur dosanya waktu baca Alkitab, kamu tuh merasa terintimidasi seperti mamamu nyalahin kamu. Lalu dia jawab, iya kak, benar. Oke, jadi perasaan intimidasi itu seperti itu ya, makanya kamu harus tutup Alkitabnya ya. Iya kak, benar. Oh begitu. Jadi sekarang kamu tahu nggak, kira-kira menurut kamu, mana yang harus dibenerin? Dibenerin terlebih dahulu. Lalu dia jawab dengan sangat tepat. Iya, saya harus menyelesaikan hubungan saya dengan mama saya. Saya harus mengampuni mama saya. Saya harus bicara sama mama saya. Nah, akhirnya ngobrol-ngobrol, akhirnya saya bilang, saya doain kamu ya. Karena dia bukan jemaat kita, jadi saya bilang saya doain, lalu saya berharap dia bisa pulih dengan orang tuanya. Nah, itu tuh ada banyak hal-hal yang tidak disadari, yang menyebabkan dia itu bisa melakukan sesuatu hal yang apa ya, sudah tertanam dalam diri. Nah, kalau kita menggali kehidupan kita pun juga seperti itu. Seperti Mazmur 19 ayat 13 berkata gini, lepaskanlah aku dari apa yang tidak aku sadari. Nah, jadi pastoral care adalah menolong menti kita, menimbulkan kesadaran-kesadaran yang ada dalam dirinya. Bisa dengan pertanyaan, bisa dengan ngobrol lebih dalam, bisa dengan mengenal keluarganya, mengenal lingkungan dia bertumbuh, mengenal segala sesuatu tentang dirinya. Itulah. Sehingga dengan kita mengenal dia, kita bisa mengarahkan dia dengan lebih tepat. Itulah. Ingat, tugas mentor adalah menolong menti, ya, menolong menti untuk menimbulkan kesadaran dalam dirinya, serta mendampingi mentinya sehingga ia mampu berdiri di atas kakinya sendiri untuk menyelesaikan masalahnya bersama dengan Tuhan. Oke, jadi pastoral care itu apa? Kita tuh harus belajar mengenali keunikan tiap-tiap anggota kelompok. Setiap anggota kelompok sekalipun masalahnya sama, konteksnya berbeda. Kita harus kenal. Kita harus tahu keluarganya, tahu kehidupannya, tahu
pekerjaannya, tahu lingkungannya, sehingga itu bisa menolong kita memahami dia dengan lebih baik. Kedua, kita harus mengasihi dan peduli terhadap hidup mereka. Kita harus mencintai dia dengan tulus, karena Tuhan percayakan kita untuk menggembalakan mereka. Ketiga, jangan terfokus pada fenomena yang tampak pada kehidupan menti. Coba gali kehidupannya. Ya. Jangan fokus sama hal-hal di luar aja, karena orang seringkali kelihatan baik di luar, tapi di dalamnya penuh dengan pergumulan. Ketiga, berusaha gali apa yang menjadi akar permasalahannya. Kelima, dampingi dan doakan menti-menti kita, domba-domba kita, anak-anak kita dalam masa sulitnya. Dalam doa pribadi kita di hadapan Tuhan, devosi-devosi kita juga doakan. Nah, ini terakhir penting. Jika memang mengalami kesulitan dan merasa ini masalah yang sangat sulit, kita harus lakukan reference atau merefer ke orang lain dengan menanyakan kesediaan menti. Maaf, itu salah ketik. Jadi gini, kalau kita menemukan menti kita tuh masalahnya sangat sulit sekali, sangat rumit sekali, kita nggak bisa menolong. Kita bilang ke dia begini, saya kasih contohnya. Wah, masalahmu sangat berat ya. Kita sama-sama doakan ya, kita sama-sama berjuang untuk menyelesaikan masalahmu. Tapi mungkin lebih baik kamu bercerita dengan, kita merefer ke orang yang menurut kita tuh bisa dipercaya oleh dia, ataupun ke orang yang lebih profesional, misalnya. Tapi mungkin lebih baik kamu bisa cerita sama psikolog, atau kamu bisa cerita sama konselor, atau kamu cerita sama pendeta, atau kamu cerita sama pembina sekolah minggu, misalnya Kak Ratna, Kak Devina, atau kamu bisa cerita sama orang yang memang lebih profesional, atau yang lebih dewasa, yang bisa menolong orang ini untuk bisa bertumbuh dan menyelesaikan masalahnya. Kayak misalnya kalau misalnya di youth, saya mengajarkan, kalau seandainya ada temanmu yang cerita sama kamu dan masalahnya sangat rumit dan kamu nggak bisa tolong, bilang, masalahmu sulit, masalahmu sangat berat, kita doain sama-sama. Tapi adakah lebih baik kamu bisa cerita sama Kak Hebron? Nah, beberapa anak youth itu menerapkan hal itu. Jadi ada beberapa anak youth itu mengantarkan temannya untuk bisa sharing sama saya. Dan kita menggumuli hal itu sama-sama. Jadi mentor itu mendampingi supaya kita sama-sama menolong menti-menti kita ini untuk dia bisa mengatasi pergumulannya, mengatasi dosa-dosanya, dan semakin bertumbuh di dalam kesempurnaan di dalam Kristus. Demikian hal yang bisa saya sampaikan. Mungkin teman-teman nanti bisa diskusi sama-sama dan kita bisa mengumpulkan hal ini. Tentu akan ada banyak sekali pertanyaan dan juga diskusi-diskusi yang akan sangat menyenangkan yang bisa kita lakukan bersama. Semoga ini menolong kita semua sebagai mentor-mentor yang Tuhan telah berikan karunia itu kepada kita. God bless you.